Ompar. Nama Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah Muhammad Jumadi masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi membenarkan kabar dirinya masuk dalam database keluarga miskin penerima bansos dari pemerintah. Namun, Jumadi mengaku bahwa dirinya tidak pernah didata baik oleh petugas di tingkat RT ataupun RW sebagai penerima bansos. Ia pun mengaku kaget dan akan berusaha menganulir namanya dengan menanyakan hal tersebut ke dinas sosial setempat. Jumadi menilai adanya nomor induk kependudukan miliknya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial karena terjadi kesalahan dalam input data oleh petugas dan kesalahan sistem atau human error. Menurut Jumadi, ketidaktepatan data DTKS memang kerap terjadi. Misalnya, orang yang berhak tidak masuk DTKS, justru sebaliknya, yang dirasa mampu malah masuk dalam DTKS. Jumadi mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menyampaikan persoalan dirinya masuk dalam DTKS untuk mencari solusi. Selain itu, Jumadi berharap peristiwa ini merupakan cambuk untuk menjalankan pemerintah yang good government khususnya dalam masalah kemiskinan. Ya, saya kemarin mendapat informasi itu. Jadi pas saya ada acara di Bandung, acara Purwakarta, pas saya cek di aplikasi Jessica, itu saya terdaftar di sana. Artinya saya salah satu yang akan mendapatkan dana DTKS gitu kan ya, bantuan DTKS, dan itu terkonfirmasi karena saya ngelihat di aplikasi kan bisa kita lihat. Jadi betul saya masuk di dalam DTKS itu. Ya tentu saja tidak gitu kan ya. Tidak ada satu orang pun yang mendata saya untuk mendapatkan masuk dalam daftar DTKS ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ini memang kalau menurut saya ya kan, saya hanya satu malam ini. Tadi malam saya coba melihat aplikasi gitu kan, kelihatannya memang ada kesalahan. Yang pertama yang menurut saya nih ya, analisa saya, yang pertama manusianya, humannya, pasti human error. Yang kedua sistem. Jadi dua hal itu saja yang menurut saya. Jadi mungkin ada kesalahan input, itu yang pertama. Yang kedua sistemnya yang salah. Kenapa? Sistem tidak bisa mengecek atau melihat siapakah si orang yang didaftarkan ini gitu loh. Jadi ini yang jadi problem buat kita. Tahun lalu juga saya sempat melihat dana data DTKS waktu awal-awal pandemi itu kan sama juga kan. Banyak orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan, sementara yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Nah, sekarang lucu kan, saya sebagai wakil wali kota masuk di dalam data DTKS dan terkonfirmasi karena tadi malam saya cek sendiri gitu kan. Artinya pasti ada kesalahan manusia dan mungkin kesalahan sistem. Yang mudah pasti kesalahan manusianya seperti itu. Begini, kita harus melihat dulu flow-nya. Flow-nya itu adalah harusnya kalau saya lihat flow-nya, DTKS itu adalah warga mendaftarkan diri kepada RT atau RW setempat untuk dimasukkan dalam DTKS gitu kan. Jadi warga harus masuk meminta kepada RT, kemudian dari RT ke lurah atau ke kepala desa kalau di desa ya. Setelah itu baru ke kecamatan. Setelah kecamatan baru ke bupati atau wali kota. Artinya wali kota dan bupati harus tahu tentang data-data yang kira-kira akan masuk ke dalam DTKS. Itu melalui dinas sosial. Flow-nya begitu. Setelah itu wali kota, bupati memberikan informasi ini kepada gubernur, pass-through kepada pemerintah pusat, kementerian. Artinya alurnya flow-nya seperti itu. Jadi kan ada yang lucu gitu kan. Dari sini kita bisa melihat berarti ada kesalahan sistem dan kesalahan manusianya, kira-kira begitu. Nah, ini untuk koreksi untuk kita semua menjalankan pemerintahan itu tentu saja harus good governance-nya harus benar-benar, terutama dalam masalah kemiskinan. Ini penting, ini harus saya sampaikan. Jadi ini menurut saya ada blessing in disguise dalam kasus saya ini, berarti harus menjadi perhatian khusus di semua pihak, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat dalam mengkonfirmasi data DTKS. Kira-kira itu. Ada keanehan lain Pak di data DTKS? Ada juga, saya lihat juga ada Bu siapa, saya namanya lupa ya. Di data itu saya lihat beliau kayaknya orang terhormat
Ibu Pik gitu kan jika masuk dalam data itu, saya kira tidak pas gitu kan, beliau orang terhormat gitu kan, ternyata masuk dalam DTKS, di bawahnya saya kan nama beliau saya lihat. Jadi saya lihat seperti itu. Ini yang kurang pas menurut saya. Saya kira ini saya harus meminta konfirmasi kepada dinas sosial. Dia harus nanti saya akan tanya ke Pak Dinas untuk bisa memberikan penjelasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi tidak untuk menyalahkan, tetapi mencari solusi yang terbaik, saya kira. Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari menyampaikan jika pihaknya tidak pernah mengusulkan nama Wakil Wali Kota Tegal masuk dalam DTKS. Namun, pihaknya langsung menganulir data tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut Bajari, peristiwa masuknya nama Wakil Wali Kota Tegal dalam data penerima bantuan sosial merupakan anomali data DTKS yang kerap muncul setiap pemutakhiran data. Jadi kebenarannya itu dari sisi kami, daerah itu tidak pernah mengusulkan nama itu. Ya, tapi itu kan nama kemudian datanya dari Kementerian Sosial, terus ada nama itu. Tapi sebenarnya begitu nama itu muncul dan semua yang nama-nama yang muncul dari Kemensos, kami verbal kembali. Kami verifikasi di wilayah masing-masing. Jadi intinya dari hasil verbal nama Pak Jumadi itu sekarang tidak masuk. Dinas Sosial Kota Tegal mempersilahkan warga yang mampu untuk memberikan sanggahan atau usulan jika terdaftar dalam DTKS. Nur Said, Dian Prayanti, Kabar Beritaku mengabarkan. Kalau ini ya, nah, coba bisa nggak nama saya cek dari situ? Ada nggak di situ? Bisa nggak begitu? Kalau di sini Ada nggak usulan baru? nah, kalau ini kebetulan kami punya operator yang ada di Mangkukusuman, Pak. Iya. Terus? Ini usulannya di sini, oh. Ada. Bukan maksudnya ini muncul usulan-usulan yang sudah diusulkan. Dan statusnya seperti apa? Ini berarti baru masuk belum dicek, disetujui berarti sudah dicek. Yang saya punya? Buatnya enggak, Pak. Terus yang punya, misal enggak, maksudnya ini yang sudah diusulkan oleh cek batas ya, Pak? Iya. Yang sudah masuk ke kami apabila sudah diverifikasi akan muncul seperti ini. Misalkan ditolak alasannya sudah muncul. Makanya Yang saya nggak ada. loh, Pak. Makanya kami juga bingung. Kenapa datanya Pak Jumadi kok bisa sampai muncul? Ya itu tadi. Dan setelah kami coba selidiki, coba kami cek, masuk data anomali. Sudah kami perbaiki.